Ketawa nih anjing, bukan orang nih kata gue nih. Breng Street Fighter. Oke guys, sekarang gue bersama petinggi-petinggi Alstar. Baik lagi di konten Breng Street Fighter. Langsung aja kita perkenalan diri kali ya. Dari siapa nih? Nama saya Malik. Malik dari Tengki. Dari Tengki. Kalau ini? Arai. Arai. Dari mana juga? Sama Tengki, cuma juga. lebih ke Jakarta Alstar. Ini samaan rumahnya deket apa gimana nih? Sama-sama Tengki? Deket bang, dari kecil. Oh, deket. 10 menit lah. Iya, 10 menit? menitan. Satu gang apa gimana? Enggak, beda kecamatan, wilayah ini aja. Antar kecamatan. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Itu Tengki itu emang namanya Tengki? Jalannya apa? Gang namanya? Tengki. Nama gang itu. Oh, nama gangnya Nama Tengki. gang, Tengki. Itu sejarahnya Alstar gimana nih sampai terbentuk Alstar? Bisa diceritain nggak Bang Malik? Jadi kalau misalnya pribadi saya bang, ya, itu 2012 kita memang ada yang namanya Alstar, tapi bukan sekarang yang kayak Jakarta Alstar ataupun Alstar apa cuma ada Alstar aja bang. Itu hanya membedakan di mana Alstar, di mana gangster. Itu. Tapi awal-awal ya siapa-siapa aja sih yang berdiriin Alstar? Banyak bang. Banyak yang tua dari kita juga banyak. Selain Tengki ada lagi nggak yang Ada. diriin dari nol Alstar ini? Banyak, ada anak Mampang, Apaan tuh? anak Mampang Jakarta Selatan. Oh, Mampang Jakarta Selatan. Terus ada Liberi, banyak lah di Bedeng, banyak banget semuanya KM, Sardadu, itu semuanya ada. Oh, itu yang awalan-awalan tuh ya. Iya. Kalau di selatan Inggris kali ya. Iya pada tuh. Ya Inggris Selatan. Nah, itu kalau misalnya Alstar ini paling jauh mana nih ini Aduh, komunitasnya? kalau untuk sekarang sih udah meluas ya bang, Alstar. Ada yang di Palembang, orang juga ada yang baru lagi ya bang Malik. Bali, Bali. Itu sampai Bali juga tuh. Kalimantan, ya. Pokoknya luar biasa dah sekarang. Itu kalau misalnya yang di Bali itu suka ikut kumpul di Jakarta juga apa enggak? Ngumpul, kadang kalau dia waktunya pas ngumpul bang, ikut acara. Nah, kalau di Bali itu kegiatannya dia ngapain tuh? Biasa, mungkin kayak Kayak kita ngumpul. juga ngumpul, nongkrong, memperbanyak saudara gitu. Di luar Bali ada lagi nggak yang jauh-jauh? Yang di luar pulau? Di mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya. Kalimantan Tengah ada juga ya. Ada bang, Palembang ada, Lampung ada. Cirebon adalah semuanya. Tapi pusatnya di Jakarta. Iya bisa bilang karena paling lama tuh. Paling total berapa tuh? Berapa bendera tuh? Kalau di seluruh Indonesia Alstar ada? Banyak. Banyak oh, bendera bang. 100 Banyak. Lebih, bukan lebih malah. 100. Lebih. Lebih dari 100. Lebih. Kalau misalnya dikumpulin orang tuh ada berapa tuh? Tuh. Kalau semuanya digabungin gitu. Oh banyak Tapi bang. ada yang nggak datang bang, ada yang datang. Sekiranya pas kita hitung tuh pernah kita tuh pas lagi masuk berita ya. Iya, Itu LTR 2022 ya. 2022. Kisaran 7.000 dan 6.000. 7.000 sampai 6.000. Gila itu. Itu ormasnya belum Itu tentu. masuk berita itu. Kenapa masuk berita itu? Wah nggak tahu ya. Dibubarin, tapi dibubarin. Iya pecah bang dibubarin. Udah nggak kondusif bang, saking kena ramenya. Ya itu kalau ormasnya belum tentu bisa itu. Ngumpulin segitu. Ada niatan nggak itu buat jadi ormas? Kira-kira. Wah nanti deh bang begitu bang. Sayang banget kan tuh masanya udah banyak kayak gitu. Karena kalau asal kita nggak memaksa atau dipaksa bang. Benar. Jadi sistemnya kita silaturahmi aja tanpa batas. Mana satu sama lain aja. Nah, itu Bang Malik itu kan banyak batu yang ada yang dari Bali, Palembang, Lampung. Itu ada syarat-syaratnya gak tuh kalau misalnya, Bang, gue pengen bawa nama Alstar Bali nih. Ada syarat-syaratnya gak? Apakah anggotanya harus gini? Oh nggak ada bang. Memang dia pernah menanyakan kayak Kalimantan ya. Bang, masa gue baru ada 15 ataupun 20 bisa nggak masuk Alstar? Nah, akhirnya gue jawab di TikTok gitu kan. Gue bilang, ya masuk aja, kita nggak pernah ngelarang gitu loh. Mau masanya berapa kek? Intinya ya lu kan langsung masuk aja. Kita nggak pernah ada untuk Alstar harus kayak gini lu masukin, nggak ada kayak gitu. Tapi sebenarnya tujuan Alstar ini dibuat itu untuk apa sih? Sampai segede gini kan, lu pasti ini banget nih kan? Kaget gak gitu? Sampai seluas ini? Kaget. Kaget kita. Kalau bisa dibilang mah ini komunitas paling gede kali di Indonesia ya? Ya mungkin kalau ada anak Seluruh Indonesia muda ada. ya, di kalangan anak-anak muda mungkin. Nah,
Bang Malik, ini Bang Malik kan udah lama banget nih dunia jalurnya sama Bang Arai. Kira-kira kenal dunia jalur gini dari umur berapa nih? Pas kelas berapa? STM kelas 1 bang. STM kelas 1? Itu kenapa tuh sampai terjun di dunia jalur gini? Apakah dulunya dibully? Bang Malik dulu lah mungkin. Kalau saya nggak pernah dibully bang, cuma sistematisnya kita sekolah saya kan di Jaktim ya. Semua itu lingkar musuh bang. Kita pulang di Pantek, kita berangkat ke Pantek. Mau nggak mau kita berantemin. Oh dari situlah ya. Nah situ. Tapi SMP emang suka tawuran juga apa gimana? Enggak, saya memang enggak anak baik-baik. Pas SMA-nya. Iya. Kalau Bang Arai gimana? Kalau gua mungkin dari SMP ya. Dari SMP cuma masih yang ributnya yang kayak biasa doang bang. Nggak kayak yang pakai celurit, pakai itu, kayak BR. Kayak masih biasa pakai kayak kayu gitu dari SMP. Zaman dulu mah buat senang-senang doang ya? Iya, Iya. cuma kayak masih kayak Evan. bocah-bocah gitu bang, bocah-bocah kayak anaknya kan. Pura-pura kayak ribut-ribut biasa. Nah kalau yang kayak ribut bener aja itu pas SMK kelas 1 udah lulus. kelas 1. Iya, kenal Bang Malik ini. Dulu sekolah di mana, Bang? SMP kelas 96, Kalau SMK -nya? SMK analisis kesehatan. Beda sama Bang Malik. Analisis kesehatan tuh berarti Lab, Lab. laboratorium, ngambil darah, cek darah. Itu gua bang. tapi sekarang kerja. Terus, Tapi itu juga kuliah juga. apa? Enggak, sekarang udah berkeluarga bang. Lebih fokus keluarga. Nah, Bang, menurut lu kalau di dunia tawuran nih kan itu banyak banget tuh ya. Ada di Bandung, ada di Bali, ada di Lampung. Itu yang paling keras kira-kira ribut-ribut di jalur tuh daerah mana tuh? Kayak sih kelihatannya di Jakarta ya. Gila-gila Jakarta sekarang kalau tawuran. Bisa dibilang bang karena saya tahu mungkin Jakarta ya pas kita ada pertemuan itu para YouTube bang ya. Alumni pelajar tuanya ngomong bahwa jadi yang paling keras emang Jakarta. Gitu. Dan dia yang ngakuin bukan kita. Menurut lu gimana nih, Bang? Jakarta kan sekarang kalau misalnya tawuran sampai ada gladiator. Itu Nah, itu. one by one pakai BR kan. Itu udah kacau banget sih, itu udah kayak niat mau bunuh banget. Habis itu sekarang BR gede-gede banget lagi kan. Kalau ribut di jalur. 3 pintu bang. Sepintunya. Iya. Sampai gedean BR pada orang ya. Kalau dulu mah kagak ya. Enggak. Kayak cuman buat Evan aja. Kalau sekarang tanggapan lu gimana, Bang, untuk anak-anak muda yang sekarang nih? Ya kalau tanggapan gua mah bang kalau buat sekarang ya Kenapa dia bisa sampai ini ya? Sampai ada gladiator loh, gila. Gladiator sekarang Nah, itu. banyak yang lewat gara-gara itu tuh. Ya mungkin karena dari zaman sekarang sosmed kayaknya sih bang. Pengaruh sosmed juga. Makanya jadi seperti itu anak-anak sekarang. Nah, kalau misalnya dari sekarang tapi udah nggak pernah tawuran-tawuran kan, Bang? enggak. Zaman dulu nih pernah nggak ada kisah-kisah yang sampai sekarang nggak bisa dilupain, tragis, atau pernah gila nih, tangan gue pengen putus atau kuping lah kena atau apa? Ada bekas-bekas luka gak, Bang? Kalau gua ada Itu di mana tuh? di Monas. Di Monas. Oh ini ya? Ya ini sampai muter sini bang. Oh iya, itu berapa jahitan tuh? Ini kalau nggak salah 18 apa 16 itu. 18 sampai 16. Iya. Itu bisa diceritain nggak, Dong? Kenapa itu bisa kena? Jadi kita Soron Derut bang, Cipayung ya. Soron Derut. Nah teman saya itu satu orang itu memang sebelum nyampe Monas emang udah crash sama Priuk. Nah terus sampailah Monas, pas belokan begini, saya ke teman saya ini satu orang nih lari bang, nyamperin itu anak Priuk pada. Nah itu bawa saya sih ternyata budik Priuk. Nah pas sesudah itu saya ngeliat teman saya itu lari ke saya bang, jadi itu darah tuh udah muncrat, dia tutup bendera. Nah saya mikir kan, jadi kawan saya ini satu bawa cair di tas, saya bilang pinjam dulu cair, saya bilang masukin tas kan. Nah pas saya nyamperin dia, otomatis dia ngejar teman saya ini kan, saya di sini langsung dibantai bang. Nah, teman saya mundur, saya sendiri bang, itu langsung Dihajar tuh. kita berantem di situ. Tapi itu pendaran nggak tuh? Enggak mendarah. Ya bisa dibilang nggak cuma sekali bacok ya bang, berkali-kali baru ini Mana aja tuh? ini doang. Oh. Kalau Bang Arai ada ini nggak tragedi waktu zaman dulu gitu yang sampai sekarang nggak bisa diinget?
Mungkin pas lagi itu teman ya bang, itu juga ada Bang Malik. Maksudnya saya bawa temen gitu, bawa anak rumah lah ribut. Jadi waktu itu pas lagi itu ada acara, kalau nggak salah di Pondok Gede ya Bang Malik ya. Iya. Itu acara JT, kalau nggak salah ulang tahun apa Iya, itu ya. ulang tahun. Kita ngumpul di Pondok Gede. Oh ini masih sekolah nih? Iya itu masih sekolah. Ngumpul di Pondok Gede. Nah katanya mau ribut sama anak-anak kapal, cuma anak rumahannya ada yang nama di Pondok Gede namanya ya Bang Malik. Adalah pokoknya anak situ. Ada anak kongrongannya juga anak-anak kapal. Nah singkat cerita jalan nih kita sama anak-anak. Pas udah jalan itu udah ngelewatin anak-anaknya bang. Cuma anak itu pada nggak ada yang tahu. Yang tahu ada temannya Malik nih, Iya. Bang Tata namanya anak kita, anak pondok. Nah dia bilang ada di gang rame. Nah akhirnya anak-anak muter balik lagi tuh. Nah saya, Bang Malik sama ini Bang Tata ini agak depan tuh, agak ngebut lah. Nah belakang anak-anak tuh masih agak renggang jauh, Ada jauh. renggang jauh tuh. Nah anak-anak, nah Bang Malik udah lewat. Nah pas Bang Tata ini geber-geber bang depan gang. Ya, kita nggak tahu ya, gitu keadaan saya boti bertiga tuh. Dia ngebut-ngebut, geber-geber, nggak taunya pas udah lewat, tuh anak tuh pada keluar tuh musuhnya tuh, pas mati saya itu motor. Nah saya bilang berhenti, yang belakang ini bilang jalan. Jadi si teman saya yang bawa itu ini dia antara ngerem sama ngegas gitu bang, ngegas sambil ngerem gini, Iya, iya. serot jatuh di situ, jatuh, cabut dong otomatis kan, refleks kita cabut. Ternyata pas saya lari itu, kirain ikut lari dia, ternyata enggak bang, masih kakinya nyangkut di motor. Akhirnya balik badan, ngeliat dia manggil-manggil kan, Ray. Akhirnya balik badan lagi, biar dia tuh nggak kebacok gitu bang, cuma udah sempet kebacok, cuma sekali sih untungnya. Nah situ langsung balikin lagi tuh. Bang Tata sama Bang Malik pada kita balikin lagi ributin. Nah tadi kan anak-anak masih pada di belakang tuh, ya kan? Nah dia kepres tuh akhirnya, kepres ada juga yang kena anak-anaknya. Dia tuh pada masuk ke gang, udah saya ini anak-anak nih teman saya tadi, tangannya bang sini, Luka parah? hampir putus jarinya, hampir putus. Nah itu sempat panik sama lucu juga sih. Di situ anak-anak pada ribut. Saya masih nyariin jarinya. Ya, Oh jadinya copot? jarinya begini bang, kayak begini nih. Jadi kalau kita lihat dari atas, Oh, nggak kelihatannya kelihatan. putus. Kelihatannya putus. Saya sampai nyari-nyari, anak-anak udah ribut nyari-nyari di jalan nih, mana jarinya. Ternyata pas nengok begini, Ngamplet. lah masih ada iya. Ini masih ada jarinya, langsung nggak. Akhirnya dibawa langsung, anak-anak masih pada ribut. Tapi Udah. itu dibawa ke rumah sakit Bawa ke klinik masih biasa. disambungin? Enggak, dijahit doang. Dijahit? Ada. Jahit tempat biasa anak-anak lah, jahit di Kelapa 2 ada. Tapi nggak berfungsi sekarang ya? Alhamdulillah enggak cacat bang, alhamdulillah. Tapi masih berfungsi? Masih berfungsi. Oh berarti uratnya nggak putus tuh ya? Kurang tahu, tapi pas kejadiannya emang begini sih. Kelihatan tulangnya putih. Nah dari situlah ya pelajaran sih buat saya, maksudnya nggak mau lagi maksudnya bawa-bawa anak-anak gitu. Iya. Buat ngajak-ngajak atau gimana enggak. Dari situlah pembelajaran bang. Sampai sekarang nggak mau ngajak-ngajak, paling kecuali memang dia mau ikut gitu. Gitu sih pelajarannya. Benar-benar. Mau minum apa nih Bang Malik? Saya air putih hangat aja bro. Bang Arai? Ya bang, teh. Boleh dah, teh sama air putih. Nah, Bang, kalau misalnya ingat-ingat waktu zaman dulu nih, pernah gak sih paling rame berantem berapa orang tuh? Kan ini kan anggotanya banyak banget tuh. Pernah sampai 1000 gak tuh kalau tawuran? Oh nggak pernah bang. Paling banyak berapa? Tapi pernah gak sih kayak benar-benar semuanya gabungan yang di Jakarta? Alstar? Pernah. Itu di mana tuh? Cuman kita nggak ikut bang. Anak-anak cuma di jalan. Tapi berapa orang itu? Kalau kita lihat di Instagram ya lebih banyak ya, lebih dari Iya. 100 ada lebih dari 200 lah. Lebih bang. Karena emang kayak kita khususnya di wadah Jakarta All Star ini udah nggak ribut-ribut bang. Kita hanya menebar hal-hal positif aja. Justru malah memperbanyak saudara gitu. Iya, Bang. Nggak untuk ribut-ribut. Cuma kalau yang ribut-ribut ya mungkin yang anak-anak sekarang lah gitu. Ya tapi dulu kan ini kan Hmm. waktu zaman dulu terbentuknya Iya. Pasti Asal. bang, pasti berantem. pada Iya. pada sering buat berantem. Nah kalau di Jakarta paling ngeklop sama mana aja tuh? Bendera-benderanya. Oh, bener bang ya. Minum, Bang. Kalau di Jaktim siapa? Di Kalau Jaksel Jakarta siapa? sih banyak bang. Ya, pokoknya daerah-daerah kecamatan Cipayung tuh hampir semuanya ikut. Terus ada Raya Bogor, Bekasi, banyak bang. Kalau Jakarta Utara ada tuh? Utara ada. Ada Jakarta Utara. ada. sampai Bogor sekarang ada bang, Bogor. Bogor. Ada Bogor.
Alstar Bogor ya. Bogor Alstar. Depok juga ada kan tuh Depok. Ada. Tiap wilayah ada bang. Tiap wilayah. Tiap wilayah. Itu kenapa bisa pada join ke Alstar ya? Ya mungkin ya kita kan. Ada alasannya sendiri gak sih tuh mereka-mereka yang pada mau join ke Alstar? Kalau alasan mungkin nggak tahu lah ya, mungkin karena itu kan pribadi orang masing-masing ya bang ya. Cuma kalau dari kitanya bukan buat berantem sih bang, lebih ke memperbanyak saudara aja gitu ya bang Malik. Iya. Gitu bang. Kira-kira ada kejadian lucu gak waktu zaman dulu tuh pas di jalan? Waktu lagi ribut atau apa gitu sama anak-anak Alstar? Ya itu paling demo kali pas gitu bang, tarikan sama bang Malik. Demo dulu diundang siapa tuh, pejabat apa gimana? Iya demo apa sih, omnibus law ya? Omnibus law. Iya. Itu diajak anak Alstar buat demo. Agak semua Nggak bang. diajak, Kita Bang. ngajak orang yang kita lihat. Kadang-kadang sebenarnya kita gini juga. Tapi turunin banyak orang tuh Alstar buat Iya. demo itu. Cuma beberapa orang. doang. Beberapa orang. Kan takutnya disalahgunain kan tuh buat yang rusuh-rusuhnya. Iya. Yang pas waktu itu STM kan tuh. Nah, itu kan sekolah kita juga ada tuh. STM juga turun juga itu. Turun. Tapi waktu itu pas di demo itu Alstar emang tergerak sendiri hatinya atau Gerak sendiri sih bang. apa mau rusuhnya doang apa? Ya karena kan sistemnya kalau undang-undang itu kan pas kita lihat kan terlalu banget menyangkut perekonomian. Iya. Perekonomian lah bang yang kasar. Kalangan bawah lah, Iya. gunakan kalangan bawah. Nah kita bergerak lah hati kita nih buat jalan. Nah, kalau dilihat dari sekarang nih ya, banyak banget kan tuh orang-orang yang gladiator pakai lakban. Kalau zaman dulu berantem-berantem pakai lakban ada gak tuh? Nggak ada bang. Nggak ada. Lakban-lakban. Dulu mah nggak ada yang pakai lakban ya. Nggak Tapi ada gak yang kayak gladiator gitu? Nggak ada, paling ya pak-pakan gitu bang satu-satu. Cuma emang nggak ada yang pakai lakban kayak anak-anak sekarang, nggak ada. Paling mentok-mentok cuma pakai jaket doang. Jaket juga nggak double kayak anak-anak sekarang, nggak. Tapi lu ini gak sih bang, pakai ilmu gitu gak sih? Ilmu. Biasanya kan kalau jagoan-jagoan biasanya pada pakai ilmu tuh. Kalau ilmu sih mungkin bukan ilmu ya, dibilangnya syariat ya bang Malik ya. Iya. Kita nggak munafik juga lah, maksudnya ya syariat lah. Lebih ke ya jaga-jaga aja bang. Ibarat kata biar nggak mati konyol lah gitu lah bahasanya. Ini syariat. Karena Bang Mali kalau di waktu itu pernah bilang ini kan target mati juga nih. Iya. Itu pernah diceritain nggak kenapa sampai dibilang target mati? Nah kalau sistemnya Ada tuh kejadiannya tuh. kejadian memang sama ya mungkin masa berang ya bang ya. Nah terus mereka memang nggak pernah tahu bang bahwasanya tuh nama saya. Mereka cuma tahu tuh tinggi jangkung. Mereka nggak pernah tahu. Nah setelah tahu baru tuh ada isu-isu kan dulu zaman Facebook ya bang ya. Nah omongan-omongan itu target. Nah bahkan saya sendiri pernah ngalamin ya bang di saat kita di press kasih dudak sama cewek saya. Terus Dikejar bang, ributnya kita di motor. Jadi cewek saya jokinya, saya yang di belakang. Saya megang CR, nah mereka tuh pada megang. Ya kak, CR biasa segala macam kan CR kan. Nah belum tahu bang itu saya kan. Nah pas sudah dia ngudak saya begini nih, saya bilang sama cewek saya pelan-pelan. Pelan, dia nggak berani tubruk. Nggak berani tubruk dia, udah teriak langsung. Oh Malik lagi matiin dia bilang gitu. tapi itu cewek lu udah biasa ya bang? Udah biasa, sampai jadi bini bang. Oh, Dia tahu bisa saya. apa ikut-ikut tawuran juga cewek lu dulu? Enggak, dia cuma jokin motor aja. Terus pas dikejar tuh? Diudak bang kita tuh. Nah, kita pikir tuh teman kita yang arah ke sono itu, diudak kan dia bang, arah yang arah ke sono itu lebih banyak dibanding saya. Nah, saya ke kanan, ternyata pas saya lihat di belakang, udah kan saya semua. Nah, kita ngebut ini teman saya 3 motor itu arah Cipayung bang. Nah, arah Cipayung kita masuk gang tangki saya. Nah, saya masuk gang tangki, saya nggak diudak lagi. Nah, yang diudak itu lurus lagi bang. Oh, Teman terus saya dia kena tuh? nggak kena. Jadi dia masuk bilang. Itu kenapa dia sampai benci banget gitu bang? Ya nggak tahu juga bang, kenapa itu. Kalau Bang Aray pernah diincar orang nggak? Mungkin kalau diincar Sama enggak sih lawan? bang. Nggak Kalau pernah? diincar enggak. Enggak pernah sih.
Alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau zaman dulu pernah jadi ini nggak sih bang, kayak disuruh bantuin lawan buat timnya, habis itu dibayar? Saya pernah kayak gitu, cuma saya nggak mau. Cuma saya nggak mau. Kalau bang Aray Nggak pernah? pernah, Bang. Nggak pernah. Nggak mau. Itu mah emang dari diri sendiri aja, Diri buat have fun sendiri, aja, iya. tawuran-tawuran ya. Bukan buat ajang cari duit sih, buat tawuran-tawuran. Buat have fun aja. Have fun aja. Tapi yang ngajak ada. Yang ngajak, Yang minta kayak gitu ada. yang ngajak ribut mah banyak bang. Tapi yang mau bayar juga. Ada, kalau gua ada. Sampai dibilang, Lik lu kan punya anak satu ya dulu, 19. Ini gua kasih pempos, gua kasih susu, gua kasih duit pulang. Tapi gua nggak pernah mau. Karena ributnya itu dia sama, ya gua kenal orang-orangnya juga. Ngasih gitu itu. Iya, pempos, susu, duit. Iya. Kata dia ngomong itu, daripada lu pulang gak ada hasil, gitu. Emang gua gak mau. Tapi kalau lu bang Aray ada luka gak? Oh dulu di sini bang bekas ada air keras dulu. Air keras? Air keras. Masih sampai sekarang. Melepuh dong itu. Iya panas bang, panas. Itu tragedinya ada juga teman kalau dia kena mukanya. Kena muka. Terus gimana temuannya? Putih dong. Enggak, udah berobatin, kita bawa sama anak-anak kalau bang Malik bawa. Tapi pernah ini gak sih sampai sampai meninggal gitu? Waktu zaman dulu Kalau itu mah ada bang, banyak, banyak ya. banyak. Kalau di kampungan sendiri, Kamu sendiri, dari kampung terdekat kayak Tangki gitu, mungkin anak tangki, anak-anak dekat anak sendiri, tangki, anak tangki doang paling ada bang? ada. Berapa orang itu bang? Bang Malik, Total Dari kampungan sendiri tuh yang udah meninggal? kalau di kampung ada 2. 2. Tapi kalau misalkan di luar kampungan, sama-sama Cibeng juga sih, ada 1. Dari sekian ini ya, sekian banyak bendera cuman 3 lah yang meninggal ya. Tapi yang nggak tahu bang yang lain, kalau pribadi saya pas gak mau rame itu aja. Nah kalau misalnya zaman dulu itu pernah ketangkap polisi gak tuh? Tahun-tahun sering lah pasti ya. Nggak pernah bang. Hah? Gue nggak pernah. Kagak pernah? Nggak pernah. Lah kan kalau misalnya Alstar berantem bukannya yang dicari lu pada bang? Kalau pribadi itu bang dulu kan Atau kita masih camp-campan bang. iya belum ada daftar bang. Dulu dari 2012 itu cuma Astar rame ini doang, cuman belum menyeluruh. Nah kita sebutnya itu Tangki. Itu bang. Kalau dicari silop, saya pribadi 5 kali. 5 kali? Bahkan udah ke rumah. Cuman ya kita namanya ada gituan ya. Iya namanya teman-teman pada suka tawuran kan? Pasti ada lah, Pasti. kita nggak menafik kita. Dan itu lucu bang gitu. Kenapa itu? Di saat adalah satu kawan saya gitu ya bang. Nah dia bilang udah pulang lagi. Nah, kita kan takut ya, di berita sama kita ada DPO-nya. Ah terus? Nah disuruh pulang sama dia cuma bilang lu buka baju udah pakai sempak aja tidur adudin. Oh itu polisi udah ini? Jadi bisa dibilang itu rumah kita nggak kelihatan bang, gelap. Dia ngetok rumah, cuman yang baru tetangga saya. Nah dia sebut Keluar tetangga? Oh maksudnya? saya kan ada 2 rumah. Ah terus? Nah dia ngetok rumah. Yang keluar Nah tetangga? keluar tetangga saya. Nah emak saya bilang tuh ada booster banyak di depan. Lu berantem? Kagak. Udah nih diem aja kan. Kalian mau manggil mama saya nenek. Udah diem nih. Saya intip hordeng. Ih rame tuh. Saya bilang gitu. Saya tutup lagi wadahnya. Saya bilang sama mama saya udah tidur. Saya tidur lagi. Bangun-bangun jam 8 tuh masih di rumah. Nah cerita yang beredar bahwasanya tuh dia ngetok rumah saya tapi yang keluar tetangga saya. Terus dia ngasih foto saya tapi bukan muka saya. Tapi dia masuk rumah gak tuh? Enggak, cuma di depan. Mistis gitu bang, maksudnya Iya. maksudnya bang Malik mistis. Gitu. Dialihin gitu ya? Iya. Iya. Berarti Bang Malik ada isi-isian kayak gitu ya? Ya bisa dibilang nggak? Ya ada bang. Kita nggak mau napi kayak terjun di dunia berantem, ribut. Nggak mungkin kalau kita nggak ada, kita mau mati konyol gitu. Iya benar. Apalagi zaman itu gimana? Ya asal colong-colong gitu. Kalau zaman dulu gitu ngisi di mana tuh Bang? Ya nggak tahu deh bang kalau yang lain-lain. Kalau Bang saya Malik mah, gimana? ya mau saya aja sih bang. Tapi pernah nggak waktu zaman dulu tuh benar-benar dihajar, dibacokin gitu tapi nggak ngapa-ngapa? Pernah. Itu saksinya ya anak-anak Ciracas. Ciracas. Iya, di mana saya diputerin tuh sama tetangga sebelah. Saya nggak sengaja, bahwasanya itu memang dari kalung saya diisi. Tiba-tiba
Pas saya ribut sama mereka tuh kalung saya buka bang, saya putar begini. Dia ngebacokin saya, jadi orang itu anak-anak saya tuh pada ngeliat, lu dibacok ngulik. Padahal mah kagak bang, cuman beberapa jengkal, gak kena. Tapi teman saya yang sekeliling tuh ngeliat tuh saya kena, dibacokin. Padahal enggak. Enggak. Itu kalau kayak gitu-gitu ritualnya apaan tuh? Sama yang kayak tadi tuh yang sampai nggak polisi nggak tahu kan tuh. Ada ritualnya dulu nggak sih? Kayak gitu. Kalau dibilang ritual itu, ya kita cuma mandi air Japaron aja sih bang. Mandi apa? Air Japaron. Jafaran. Iya yang asli tapi. Kalau misalnya yang kalungnya itu Ya, itu diisinya bisa dibilang apa ya? Kontak kan bang, kontak, ilmu kontak. yang mau kontak. Aljabar. Oh. Isinya aljabar. Kalau misalnya pantangannya ada tuh kayak gitu-gitu. Pantangannya ada nggak boleh. Makanya lagi mentah. Oh. Nah, sebut aja di sana lagi mentah. Ada lagi ya tuh pantangan? Iya, yang larang agama bang kayak mabuk. Kalau Bang Aray pernah nggak tuh gitu sampai dibacokin gitu kira wah kayaknya mati nih. Itu pernah pas lagi di Raya Bogor bang. Itu pas lagi ribut sama kepres. Cuma ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Tapi udah dibacokin tuh. Udah sambil lari tapi Sambil lari. alhamdulillah nggak kenapa. Tapi ngisi-ngisi juga tuh. Bang. Kayak Bang Ya kalau Malik. saya dibilang yang nggak munafik lah maksudnya iya. Kayak satu juga. perguruan semua nih. Iya, Iya. nggak munafik lah iya bang. Sama Bang Malik. Satu perguruan tapi Ya satu guru lah. tapi waktu zaman dulu kenapa lu nggak bandel perempuan aja Bang? Karena ya itu bang, karena pantangannya itu kita lisan kita hilang semua. Berarti kalau udah bandel perempuan udah ngeri juga tuh ya di jalur Iya. ya. Bukannya kita cemen atau gimana bang, emang kayak gituan ya. Karena kan kita berkata si payu sebelum hujan. Kalau mau dibacakin koma, berapa duit yang lo keluarin? Itu masih hidup. Kalau misalnya mati, Ini Tapi- kalau mati kalau cacat bang bisa hidup kan lebih berkata nyusahin orang rumah. Tapi lu cewek-cewek banyak gak tuh yang demen sama lu kan cewek-cewek kan banyak tuh yang demen sama jagoan. ya dulu mah ada bang. Tapi ya kembali lagi, karena gue takut sama perempuan, jadi nggak gue publis. Ya. Berarti dulu inilah ya nggak terlalu bandel-bandel Nggak terlalu perempuan. bandel ke perempuan. Kalau lu gimana Bang Aray dulu? Sama sih bang. Paling ya kalau kan bahasanya lu mah ya setia aja bang setia. Ya. Tapi gue mana ada. Cuma kalau yang ini ada aja cewek. Tapi banyak kan yang deketin cewek-cewek kan cewek-cewek Kalau- kem-keman dulu ya zaman dulu ya. Iya ada aja sih bang, ada aja. Kem-keman kan senengnya sama yang jagoan, sama yang terkenal kayak gitu. Ada aja sih. Cuma ya kita setia aja ya bang Malik. Iya. Setia. Nah, makanya iya. Ya juga sih bang, karena gue mikir satu pernah tadi yang cewek gue sekarang yang gue nikahin bang kan dari 2014. Gue pacaran 2014 bang, sampai nikah sampai sekarang. Heeh. Itu kan perjalanannya gak gampang ya. Nah kita pacaran itu kalau nggak salah dari 2014 sampai 2019 kita nikah. Nah kenapa saya ini karena ya mungkin satu ya dosa kita sudah banyak gitu loh bang. Ya kan, ya benar aja ya kan. Jadi kita lagi inget itu mulu bang. Nah, terus yang kedua karena ya banyak momen-momen yang dia tahu tanpa orang yang tahu bang gitu. Iya, iya. Ditemenin mulu sama dia dijokiin. Iya. Anak sekarang udah berapa tuh Bang? Anak 3 bang, terus 4. Cuman yang satu keguguran. Kalau Bang Aray? Satu bang. Satu cowok penerus. Terus. Jagoan. Jagoan. Nah, lu berhenti 2000 berapa tuh Bang? Oh, 2000. Terakhir berantem tuh kapan? 2019 kalau 2019. gue udah nikah sama bini gue, cuman Nyaca nonton bang, Nyaca nonton. Cuman di saat temen gue itu jatuh, gue nggak tega bang ngeliat temen jatuh. Dan gue bilang sama bini gue, udah gue mau turun kata gue. Dia nggak dikasih. Jangan karena bini gue tahu di mana temen gue jatuh pasti gue bela bang. Ya udah akhirnya gue bela dia. Nah dia teriak tuh, mana Malik Tengki gitu. Akhirnya cabut dari motor kawan gue dia bawa tuh. Gitu, bang. Itu terakhir berantem tuh. Iya, Apa yang buat lu berhenti Bang? anak sih bang. Anak. Iya, Itu udah punya anak satu tuh. anak satu, masih 2 bulan nggak salah. Kalau lu Bang, yang terakhir lu berantem itu 2000 berapa tuh? 2015 kan bang. 2015 2016. Itu kan lulus. Udah lama tuh. banget tuh ya? Udah habis lulus udah. Udah nggak pernah ketemu. Cuma kalau bang Malik masih nih dia. Terus apa tuh yang buat lu berhenti Bang? Ya paling ya
sama sih bang, orang rumah ya, orang tua, begitu juga keluarga, anak gitu sih. Emang udah bukan masanya aja, udah bukan zamannya lagi. Udah Itu fokus ke rumah. 15-16 sudah fokus kerja tuh, Bang? Iya, gue udah kerja. Bang, gua mau nanya dong, orang rumah atau orang tua atau istri pernah nggak lu buat kecewa gara-gara tawuran? Sampai lu Pernah. merasa orang tua kecewa banget gitu. Pernah bang, Karena apa? pernah. Jadi waktu dicari momen yang kelima gue dicari, bahwasanya orang tua gitu nggak tahu. Nah, tembuslah dari omongan-omongan tetangga-tetangga. Memang gue ngumpet dulu bang di rumah kawan gue gitu. Nah, ditelepon lah. Akhirnya ayah gue tuh emak gue nangis-nangis. Udah sekarang di mana tadi? Udah ketemu tadi. Akhirnya gue ikut saudara gue, orang tua gue, nah ke Bandung bang, Bandung Pajajaran. Iya, nggak kabur-kaburan bang, cuman hari itu doang. Di mana tuh semua orang dibikin lupa. Sampai diganti nama gue bang di sana, bukan Malik. Emak gue sama ayah gue ya setuju karena posisinya emang biar keselamatan aja gitu kan. Gitu. Mereka nggak cover tuh semua. Iya, Tapi di situ lu ngerasa udah bikin kecewa keluarga juga. iya. Gitu. Nah, sekarang kan lu udah pada punya anak nih. Menurut lu sekarang ini gak sih? Zaman sekarang lebih gila tawurannya daripada dulu. Iya sih bang, lebih gila. Lebih gila. Nah, lu buat ngedidik anak lu tuh gimana tuh biar nggak terjun ke dunia-dunia yang kayak lu dulu? Jadi anak gue 2 cewek bang, 1 cowok. Anak gue masih 6 tahun, terus 2 tahun sama 4 bulan. Yang terakhir laki. Jagoannya bang. Ya. Bener. Paling tua umur berapa tuh? 6. 6 tahun. Kalau lu bang gimana bang? Buat antisipasi pergaulan sekarang kan gila-gila nih sekarang kan. Ya mungkin kita kasih kegiatan yang positif lah anak-anak, kayak misalnya ekskul ya di sekolahnya, mungkin gitu sih. Lebih ke ini hal yang positif buat ngisi waktu dia biar nggak ada waktu luang gitu, biar nggak digunain yang buat waktu yang enggak gitu. Itu aja sih mungkin buat anak gua nanti. Umur berapa bang anak lu? Masih 2 tahun 4 bulan bang. 2 tahun. Iya. Nikah dari kapan bang? 2021. 2021. Bang, tapi lu ada momen-momen yang paling pahit gak sih selama di Alstar itu? Kalau momen-momen nggak ada sih bang. Mungkin ya apa ya, kayak kita lebih di Alstar tuh untuk lebih banyak saudara aja. Nggak ada sih momen-momen pahit. Kalau lu ada bang Malik momen-momen yang Bukan. paling pahit gitu? Bukan di Aster sih bang. Di mana? Di Tangki. Di Tengki. Karena Kenapa? ya itu sama Arya juga bang, kita lagi kumpul anak JT. Soalnya saya kan yang lagi kumpul-kumpul. Ada 1 orang nih. Pas kita pulang jam berapa? Jam 4:30 ya, subuh Ya, ya. subuh habis orang subuhan. Dia bilang, kita lewat Poncol aja kata dia. Sedangkan kan saya tinggal lempeng doang namanya rumah. Kita belok lah tuh, Ciracas. Kita belok, itu Arya tuh yang di depan bang. Arya langsung duduk ya Arya. Iya, lewat, terus saya lewat. Dikejar Nah, bang. dikejar, tapi enggak, pas lewat tuh kan rame nih di gang. Lewat saya lolos nih. Nah pas Bang Malik lewat, langsung anak-anak pada keluar lagi. Langsung keluar gitu, langsung dibuletin, langsung berhentiin. Bang Tapi Malik. lu dulu sampai separah itu ya? Arya Tiba-tiba dikejar ini, tiba-tiba dikejar itu. nggak tahu gue juga kenapa itu. Padahal kagak. Padahal nggak pernah matiin orang. Padahal kagak ngitung kan. Enggak. Tiba-tiba dikejar, dikepung. Itu juga masih sama cewek gue bang yang sekarang gue nikahin. Iya. Di mana dulu udah nangis bang, udah nangis kan di belakang saya itu. Terus dia bilang, udah kita pulang aja pulang. Sedangkan kita lagi dikepung, udah puterin. Tapi itu berhasil kabur dari hubungan itu. Lolos bang. Jadi nggak tahu kenapa di saat dia kata-katanya kasar kayak menurut gitu kan. Anjing, gue bilang lu orang mana? Gue bilang gue orang depan bang. Masih terus tuh gue bilang orang depan. Kata-kata kasar dia keluar. Anjing lu parah-parah bukan itu. Saya langsung bilang, saya kesel tuh saya bilang, lu minggir gak gue berjalan? Saya bilang gitu. Udah saya jalan bang. Saya dikasih lewat, saya jalan, dia baru teriak. Oh nama di Tangki, matiin. Tapi ngejarnya bukan ngejar saya, ngejar si Arya. Terus lu kena. Enggak, lolos. Dan itu langsung balik lagi ya, abis itu balik lagi nih. Iya. Oh, balikin. Kita balik lagi. Pas balik lagi emang udah nggak ada, anak-anaknya nggak ada. Nggak ada. Lanjut ya malam minggu besoknya tuh kita Iya. balikin lagi.
Dan itu rame ya, rame anak-anaknya tuh. Janjian tuh sama mereka. Enggak, karena dulu emang ribut tuh nggak janjian bang, seketemunya aja gitu. Iya. Nggak ada sosial media lah maksudnya, nggak sampai janji-janjian kayak sekarang enggak. Udah minggu besok lagi kita ke situ, jalan situ ada anak-anaknya. Ya udah akhirnya Bentrok. jadi ribut lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya zaman dulu ada momen-momen lucu gak sih bang? Iya bisa dibilang ya itu bang, bisa kita bentrok lagi. Kan saya masukin ini kan bukan dia. Ternyata dalamnya saya bakal jadi pas saya masukin saya bilang nggak terima kan. Nah saya masukin nih, ternyata dia dari belakang bang molok saya. Klik ini bang, si M lah sebutnya bang ya. Gue si M, gue bilang lu ngapain ikut kampungan, musuh kampungan saya bilang gitu. Akhirnya dia teriak-teriak, ini polisi keluar dari gang itu keluar lagi bang. Dibohongin Akhirnya bang, saya nggak sampai ujung ngejar. Saya cuma dibohongin. dibohongin. Biar anak-anak cabut. Ternyata pas sampai luar, lah nggak ada polisi. Udah, Iya. cabut akhirnya. Dibohongin, digoro-goroin. Ada polisi. Nah kalau momen-momen dulu ada gak sih bang yang lucu-lucu gitu? Paling ya demo ya bang. Demo kenapa tuh? Lu Demo pernah di- ikut demo bang? Pernah marah juga sama beberapa orang. Itu anak-anak tangki apa anak-anak asar suruh pada demo tuh? Anak-anak astar cuman hanya 4 orang, 5 orang gitu. Terus Iya. Arah lebih cerita deh lah, lebih ini. Jadi demo itu awalnya demo nih, itu di depan stasiun Gambir tuh, itu pecah tuh bang, chaos. Stasiun Gambir biasa chaos sama ya adalah misalnya ya anggota lah, chaos di Gambir, udah chaos, namanya kita ribut muatan kosong kan, ributnya sama anggota, akhirnya mundur tuh, sampai ditembak tuh, tembak geser mata. gas air mata, tembakan karet ya. Iya, kartu. Karet. Nah, Bang Maringnya sempat kena juga nih, tembak peluru karet. Tanahnya tuh, kita lagi lari ya, kayak Iya. lari, tembak. Rara, aku ketembak, ngeliat, lah iya celananya dia bolong bang, sini nih, bolong. Akhirnya kan duduk terus tuh, tembakin gas air mata. Itu udah masuk hidung, masuk mata, udah perih tuh. Kita lari tuh, lari. Lalu itu polisi paling belakang tinggal saya sama Malik tuh belakang. Udah berdua. Nah, Bang Malik teriak nih, Rere balikin. Balik badan kita. Balik badan. Lah, nggak taunya udah anggota semua nih, kita tinggal berdua. Lah, nggak jadi nih. Lik, cabut lagi, Lik. Lari lagi. Nah, pas lari udah kebanyakan masuk gas air mata ya. Dari hidung, mata. Dia tuh main tarik-tarikan Bang sama Bang Malik ini. Saya gemblok ke Bang Malik gemblok ke saya. Udah gitu-gitu lari-lari. Gemblok-gemblokan. Bisa dibilang dia yang tembakannya itu yang langsung pecah di muka. Jadi nggak yang di bawah. Iya. Jadi begitu kita kena nih langsung ke hidung, wah langsung ke jantung bang. Ini nyesek sih. Wah langsung nggak bisa ngapain gitu. Untungnya Tapi nggak- nggak diapa-apain lo. Nggak kena bang. itu untungnya nggak jatuh Bang. Nggak jatuh kita. Tarik-tarikan udah berdua. Saling tonceng. Nah bang, tadi kan lo bilang waktu ada penggerebekan di rumah lo terus lo nggak itu kan tuh nggak ketahuan di dalam kamar. Kira-kira itu ada ritual-ritualnya gak sih? Atau lo bisa dapetin ilmu itu tuh gimana caranya? Iya. Bisa dibilang ya bang ya. Diisikan ya belut putih bang. Apaan tuh? Belut putih. Belut putih. Di mana orang-orang tuh ngeliat kita tuh nggak ada. Bisa tapi orang yang nyari kita ya, bukannya kita yang orang yang biasa ngeliat kita. Karena posisinya tuh setelah gue pulang itu ada beberapa temen gue tuh ngeliat gue tuh udah jauh baru manggil. Iya soalnya kan dari tadi kan lu kayak apa ya bisa nggak kelihatan di kasat mata gitu kan Iya. kejadian-kejadiannya. Iya bener. Nah itu lu cara dapetinnya gimana tuh bang? Ilmu itu. Cara dapetinnya gue bersama gue. Di saat itu gue ngobrol kan, ngobrol gini. Nah terus kita disuruh mandi lah air Japaron sama di emas, gitu lah. Spidol emas. Nah terus Bang Hari juga tuh yang langsung kita ke suatu gunung bang, ada satu gunung gitu. Di mana tuh itu kalau kata dia ya kalau kata Mas ini menyempurnakan ilmu bang. Memang tapi di situ airnya langsung dari air gunung, jadi dari pelaron cuma begini doang ngucur, nggak ada lagi. Mempersempurnakan itu berarti diperkuat gitu Iya. ilmu yang udah ada ya. Iya benar. Jadi nggak stok di situ aja. Tapi benar tuh jadi abis dari gunung itu langsung memperkuat. Iya benar. Langsung lu praktekin nggak? Langsung lah. Gua kalau gitu pasti langsung gue praktekin bang. Itu lu praktekin gimana?
Ya itu pas gue lagi dicari kan. Oh, yang kejadian itu? Iya, langsung dicari. Nah, kita perjalanan juga nggak ke bawah itu. Ya Raya, ke bawah itu banyak rintangan. Maksudnya rintangannya gimana? Di mana tuh yang namanya kayak jurang ya. Di bawah itu nggak ada rumah, nggak ada apa, cuma hutan-hutan terbengkalai. Aduh, pas kita turun itu ada suara ngobrol. Jadi ngobrol itu kenceng bang, kayak gini nih kita. Nah, saya bilang kan sama awak saya, ini ada suara apa? No? Udah diem aja, kayak gitu. Udah jalan aja jalan. Kan lama-lama kita jalan begini nih ke bawah. Pasti kan ketemu yang ngobrol di sini, kedengerannya. Ternyata pas di situ nggak ada rumah ya Raya, nggak ada rumah, Kosong, nggak ada Bang. apa. Kayak hutan gimana sih? Plong, nggak ada orang. Nah, begitu nyampe gubuk, baru tuh bang ada suara kejeduk. Jatuh gitu. Iya, suara jatuh. Terus Ya, terus dia bilang itu, udah tawasulan aja, terus aja. Ya udah, kita terus. tapi itu tandanya udah berhasil tuh. Nggak tahu, udah karena dia nggak bilang bang. Karena mungkin ya takut karena saya sombong atau gimana ya. Karena kita cuma diriwayatkan tuh dari sana kayak cuman jangan sombong tak kabur masih sumber. Itu imbalannya apaan tuh ngasih ke itu? Balas ikhlas sih bang. Sekelas. Nah, kalau lu ada gak bang kayak misis-misis gitu? Mistis, bareng Bang Malik lagi ngisi, Iya. kita habis mandi tuh ke makam keramat lah ya, makam keramat, tawasulan bareng, satu kayak ada suara, sedangkan tuh kayak hutan ya, kita tawasulan, itu ada suara kayak orang tawa, terus nggak lama kayak ada mangga jatuh tuh, dubuk, sedangkan tuh nggak ada siapa-siapa bang, itu sih sambil tawasulan, mistisnya, di situ boleh. Tapi itu digangguinnya pas di gunung doang apa di rumah juga kayak gitu? Digangguin? Di gunung bang. Di gunung. Tapi kalau di rumah? Di rumahnya dia, rumah bapak saya. Iya, kalau di Nah, kalau di rumah saya pernah di mana gitu? Di rumahnya. Di mana? Itu pas kita nginep itu ada suara gerung bang. Suara gerung. Nah kita kabur. Takut lah sama suara gerung kayak. Gunung ini harimau gitu. Iya suara gerung kayak harimau gitu. Cuma kita kan di dalam rumah. Nah kita kabur nih, kita bilang, kata dia udah nggak apa-apa kata dia. Tidurnya tidur gitu. Kan lu tadinya berarti polos ya? Iya. Enggak pegangan. Dari pas polos, terus masak sampai ada nih. Ada rasanya nggak gimana? Ada bedanya nggak? Ada. Ada bedanya. Panas atau Enggak panas. Di mana kita itu di saat ketemu musuh biasa aja. Di saat ketemu golok, maaf ya kayak beceng segala macam itu biasa aja. Maunya badan itu ya udah Evan aja maju aja. Kalau air keras pernah nggak? Pernah banget Mbak. Kesiram juga. Kasiram. Dulu itu jadi emang 2014 atau 13 itu Bang ya. Pernah yang namanya tuh ya kayak gituan ya Bang sama itu kan. Nah, gua kena Bang di sini air keras nih. Ini air keras. Jadi di mana itu gua ribut sama anak-anak sekolah. Tapi sekolah Bang ini mah. Pas dia nyiram gua begini. Nggak Oh, kena langsung muka. siramnya ke muka. Iya, terus pas gue lihat tuh mendem Bang, hitam. Jadi kan kalau air keras sekarang kena kayak kebakar ya. Nah kalau gue kena mendem Bang, dimana kena panas hitam langsung mendem. Nah gue pikir nggak apa-apa lah ya, ternyata jadi daging tumbuh Bang. Kayak kutil gitu. Bukan kutil, kayak daging tumbuh aja gitu. Oh. Tapi padahal banyak itu Apa nyiram mah? nyiram. Banyak. Tapi itu yang lu rasain apa tuh? Dingin atau apa? Iya panas. Panas, terus kembali lagi biasa, panas biasa ya lama-lama kok hitam saya bilang. Saya diemin tuh, lah lama-lama mendem ke dalam. Kalau pukulan kayak gitu kebal gak tuh? Gue pernah, tapi cuma SM Bang. Gue lagi naik angkot sendiri. Nah, adalah anak-anak sekolah BM tuh di Keramik. Jangan udah kenal gue tuh Bang, di JT ya. Nah, padahal gue udah nyaru Bang, gue udah ngarep ke sono nih, naik angkot 02. Terus ada lah jagoan BM itu, dia teriak, itu Malik, angkot. Nah, memang pintu kaca itu nggak kita tutup, sengaja ditonjok lah tuh. Jedar, ditonjok, cuma kita yang nggak terasa apa, biasa aja. Cuma kita mikir kalau Itu yang misalnya dipukul lawan. ini saya Bang, langsung dari angkot langsung jedar gitu. Tapi nggak kerasa apa-apa. Ya kasar Bang, ibarat kata kayak disentuh doang gitu. Nah, menurut lu penting gak sih bang kayak wadah-wadah buat anak-anak muda gitu biar nggak tawuran-tawuran, abis itu kayak fasilitas umum dari pemerintah kayak gitu-gitu penting gak bang? Ya penting sih Bang. Itu mengedukasi supaya nggak pada
di jalanan ribut-ribut. Penting sih kalau bagi gue kalau memang dikasih tempat di mana ya buat hal positif ya bang. Gitu. Menurut lu kenapa nih bang anak-anak zaman sekarang tuh pada tawuran-tawuran lebih gila? Ya, itu tadi bang, karena pengaruh sosmed mungkin ya. Sosmed ya? Sosmed benar-benar berpengaruh ya. Cuma untuk kayak kita untuk mengisi hal-hal positif aja lah, kayak khususnya di Jakarta All Star kita selalu ngadain kayak halal bihalal, atau buka bersama, yang kegiatan yang dimana untuk memperbanyak saudara, bukan untuk malah kita buat ribut tawuran, enggak gitu sih. Itulah wadahnya kita gitu, Jakarta All Star. Nggak dikasih wadah juga sih, makanya mereka pada bingung ya. Iya. Nah, terus juga kita nggak pernah memaksa ataupun dipaksa bang. Contoh, ada Jiamana nih yang ikut acara ya. Misalkan udah lu ikut gini. Nah kita nggak pernah kayak gitu bang. Jadi kalau mau ikut ya udah, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Nah untuk sekarang ini All Star bikin kegiatan-kegiatan nggak tuh? Bikin itu halal bihalal. Itu kapan tuh bang? Tanggal 3 sama tanggal 4. Tanggal 3 sama tanggal 4. Iya. Bayarnya berapa tuh bang? Bisnisnya berapa 20 ya? 20. Oh iya benar. Ya ini. Lebih halal Family All Star. Nah, Ini masih beberapa bang, belum semuanya, masih beberapa. Ini ntar dari mana ya tuh bang? Yang join? ya mungkin kalau biasa-biasanya itu dari Palembang ada Lampung ada. Tapi pasti hari-hari tertentu. Cirebon. Slotnya berapa orang nih bang maksimal? Ya kita nggak ngaruh ke slot sih bang. Lantar Di kalau saat misalnya pila, kebanyakan? di saat pila kita dia ngomong udah apa-apa aman, kita gas. Hmm. Gitu. Tapi biasa berapa orang tuh kalau ke villa gitu? Ya bisa 200 lebih orang ya. Iya. 200 Ratusan ada lah. ratusan. Ratusan. Bikin clothingan nggak itu bang? Bikin. Ada itunya bang? Ada Apa? Jaket, kaos. jaket, iya. Kalau sekarang belum masih ini, Iya. Berapa? Nah, udah. Oh, Ya ntar masukin. ada artikel-artikel Jakarta All Star di IG ya, Iya. merchandise Jakarta All Star. Lagi jual apa tuh? Untuk sekarang udah, karena sistem ini bang, kita sistem PO, pre-order. Jadi untuk sekarang belum ada artikel terbaru. Pokoknya ya stay tune aja di IG kalau untuk artikel-artikel Jakarta All Star yang terbaru. Ada IG-nya nggak sih khusus art itu? Ada IG-nya, Teman kita yang megang itu. Clothingan. ada. apa gitu? IG-nya merchandise.jktallstar gitu. Kira-kira ada kata-kata gak nih edukasi gitu buat anak-anak muda sekarang yang masih suka pada tawuran? Ya mungkin kalau dari gue edukasinya bang ya jangan pernah menyesal karena yang lu buat itu yang bakal lu kena gitu bang. Kasihan orang tua juga gitu. Di saat lu udah cari nggak mungkin teman-teman lu tuh bantu lu. Karena gue ngerasain nih orang tua bang yang banting tulang kesana kemari. Memang dulu mau nepan-nepan aja di saat kena orang tua kita langsung mikir bang. Gitu. Kira-kira Bang Aray ada gak kata-kata buat sarannya anak-anak biar pada nggak tawuran gitu? Ya, untuk anak sekarang sih lebih ngelakuin kegiatan yang positif aja ya bang ya. Lebih mikir ke depannya lah dampaknya gitu. Harus bisa mikirin untuk masa depannya juga gitu. Jangan sampai masa depannya hancur cuma karena tawuran gitu. Lebih mikir ke depannya aja sih buat anak sekarang. Lihat kan udah banyak maksudnya yang kayak contoh-contoh atau pengalaman yang lain ya kan dari orang, maksudnya lebih berpikir ke depannya aja dampaknya gitu loh. Karena kalau kita kenapa-napa pun yang ini orang tua bang, orang rumah yang susah gitu. Itu sih dari gua. Nanti kan kita ada bus 3 nih Bang Malik. Kira-kira mau turunin fighter gak nih dari Jakarta All Star? Atau dari Bang Aray atau Bang Malik nih yang mau turun? Kalau saya sih nggak boleh bang sama bini. Oh. Kalau boleh gue dari kemarin-kemarin udah ikut. Karena ya begini bilang suruh jaga anaknya dulu nggak pasti lo ngelakuin. Anak masih kecil soalnya. Kalau Bang Aray gimana? Kalau buat gua sih ya untuk mengedukasi anak-anak muda ya untuk melakukan lebih hal yang positif. Kalau gua sih boleh-boleh aja misalnya, hayo aja misalnya kalau boxing. Tapi dengan catatan untuk mengedukasi anak-anak muda ya, bukan untuk unjuk gigi, bukan untuk so jago, so hebat, enggak. Ya, benar, Kalau untuk mengedukasi boleh-boleh aja gua. Kira-kira ntar mau turun di bus 3 BB berapa nih? Boleh kalau ini
Ya 60-65 lah. 60 sampai 65. 65. Oke guys, nanti kalau misalnya ada yang mau lawan Bang Arai, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you banget buat Bang Arai dan Bang Malik udah mau datang ke channel Brain Skill Factor. Sampai ketemu di konten berikutnya. Siap. See you next konten. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.